dan mulai jualannya nggak cuma sekedar jualan begitu aja. Jadi kalau menurut gue industri desain, packaging, printing sih sampai detik ini mungkin di awal pandemi waktu kemarin sempat goyah ya kita semua gitu kan. Tapi then gitu kan, I think kita udah balik lagi karena orang makin gencar jualannya. Karena kaki-kaki mereka yang misalnya mereka yang punya offline store gitu ya hilang nih. Jadi mereka makin gencar jualan di online. Jadi mereka makin, karena they also need to survive gitu kan. Ya mau brand kecil, brand besar, mereka pun sama-sama perlu survive gitu kan. Terutama brand besar karena itu juga nafas desain company kayak Ampersand ya gitu kan. Jadi mereka kan kapalnya pesiar ya, kalau kita kan kapal itu kan. Jadi itu intinya kalau analoginya adalah kan mereka kapal pesiar, kita kan kapal kecil ya, skoci gitu. Nah kita kan same boat ya. Ya, we don't the same boat ya. Ya, jadi mau dipahami ya, badainya sama, tapi perahunya beda. Lu kapal pesiar, gue skoci. Nah gue lagi gelantungan nih sama lo ya. Jadi kalau lo tenggelam, gue udah mati. Jadi, nah kapal sekoci kan kita kapal penyelamat, kita of course akan do our best to help you gitu kan, karena by helping you, you're helping me gitu kan. Jadi emang gue bilang trennya itu ini yang ya again ya balik lagi kalau gue lihat ketika kita ada pandemi gini, everybody tuh gabung, semua tuh gandengan gitu loh, semua tuh kayak oke, gitu kan, we can do this gitu. Apa? Pegangan semua. Asli pegangan gitu, gotong royong gitu kan, kita semua gotong royong. Jadi yang gue rasain, jadi mereka juga dari sisi brand emang demand-nya makin, to be honest mereka demand-nya makin ngadi-ngadi ya, tapi makin ngada-ngada. Cuman gue masih bisa I can understand karena mereka juga try to survive gitu. Jadi kalau gue bilang sih selama konsumtif ini masih ada, selama market orang belanja nih ya, kalau konsumtif ini masih ada, ya kita keep on going gitu. Nah, including kalau kayak printing, kalau menurut gue sih, I think keep on going banget kan, meskipun ada pandemi nih kayak rolling aja, karena ya itu butuh buat hampers, kebutuhan offline-nya masih ada gitu. Meskipun jualannya digital, tapi kan nyampe ke customer dia offline kan, jadi akan tetap ya packaging, printing itu akan jalan terus, terutama packaging ya kalau menurut Ayah. Justru tuh jadi banyak sih sebenarnya yang bilang, justru banyak kayak bilang lu masih bisa dikatakan senja, banyak yang bilang kayak gitu. Jadi kayak ini tuh kayak bisnis udah mau hancur ya gitu kan. Wih, kata siapa? Menurut gue yang bukan hancur sih, cuman yang menurun banget itu cuman jenisnya sih. Jadi kayak majalah gitu tuh yang menurun, majalah itu menurun. Tapi si cetaknya itu sendiri, cetak itu kayak terutama packaging menurut gue itu nggak bakal mati sih sampai kapanpun, karena produk itu semuanya tetap harus dilindungi kan. Lu jualan apapun, betul. Dan dilindungi itu pakai packaging. Jadi selama kita masih makan pakai mulut luar masih dari situ ya. Iya. Masih ada yang dibeli ya. Jadi kecuali kita udah makan ngehirup udara aja bisa hidup gitu ya. Exactly. Bungkus gitu. Iya, lu pikir tuh makan datang dari mana gitu kan? Kayak lu tetap butuh bungkusnya. Terus misalnya lu beli baju, kesel nggak sih misalnya lu beli baju dari Tokopedia gitu ya, atau dari e-commerce gitu, tiba-tiba kagak datang begitu aja gitu, dia udah kena basah, dia udah kena hujan, udah ketiban-tiban. Kan nggak mungkin baju lo datangnya kotor, lo bakal bilang gue kasih bintang 1, ini ada bintang minus gak gitu kan, kalau sampai baju lo datang kagak dibungkus gitu, nggak mungkin gitu kan. Itu udah. Terus gadget, ya kali lo beli laptop datang gitu doang apa itu nomor 1 kalau ditanya kalau beli second hand. Box, masih ada boxnya nggak? Iya kan, kalau lo beli gadget lo pasti akan si boxnya itu akan lo simpen malahan, karena begitu lo jual lagi, that box is adding value gitu kan. Gue jual laptop gue masih lengkap pakai box sama manual. Iya bener, itu langsung laku, langsung tinggi nilainya. Itu langsung laku.
emang kayak banyak banget orang yang bilang ya udah mau mati, banyak banget. Ya tapi menurut gue ya tetap itu ada beberapa kayak flyer gitu pasti udah kurang lah, itu kan keganti sama digital. Yang keganti sama digital pasti memang bakal turun. Tapi Iya. ya kalau packaging gimana lu ganti digital? Nggak bisa, dia nggak datang hologram. Barang lo bukan RTD2 yang tiba-tiba nutut. Tesla keluar Hyperloop itu yang bisa langsung cepet juga. Nggak gitu. Iya, nggak tiba-tiba gue datang, here is your stuff, bentuknya hologram gitu. Gue boleh minta aslinya nggak? Gue nggak mau hologram gini, gue mau barang bener gue with them. Dan menurut gue juga balik lagi ya, that nice packaging tuh banyak functionnya kan, mulai dari branding sampai proteksi ke barang jualannya gitu. Kelihatan banget kalau misalnya let's say packaging yang nggak dipikirin, ya gitu dia datangnya penyok gitu kan. Nah contoh fungsi packaging yang bagus kayak contoh nih ya gitu kan, gue sering beli barang dari Shop and Velvet, ya boxnya lumayan bagus tuh. Nah ini namanya designer ya, Badrun belanja lah di Shop and Velvet, berharap dapat box yang bagus ini, kayak punya gue. Nah si Dodol karena dia laki-laki kan, dia belilah barang sale, dapetnya kardus biasa karena lagi sale. Nah gue ya ngomong dong kalau pengen kardusnya, ini gue kagum, punya banyak banget gue simet. Cuman maksudnya dia literally belanja di brand perempuan hanya karena pengen dapat boxnya. Iya betul. Nah, tapi kan kalau dari sisi brand, ya who cares gitu kan, mau nyimpen box gue, baju gue lo buang, yang penting buat gue sale. Itu banyak banget sih sebenarnya kalau ngomongin soal packaging tuh, kayak misalnya kayak tadi tuh orang jadi tertarik karena beli packagingnya. Emang kan sebenarnya kayak silent salesman kan, itu betul. Itu ya kayak jualannya lu, tapi dia diem aja udah kasih lihat gue gitu kan. Gue kece, ya kan gitu. Gue terus ketika sebenarnya packaging lu makin kece, makin bisa dipakai, dia usable, itu kan bakal disimpan terus sama orang kan. Betul. Satu kenapa Kongguan Monde itu tuh bisa laku, itu karena packaging mereka disimpan sama emak-emak buat rengginang itu kan. Yoi, rengginang. Iklan di situ, di setiap rumah pasti ada tuh kaleng gitu kan. Karena itu asli kan dibuang gitu. Asli, dan emang kalengnya cukup kuat sih, emang bagus. Nggak jelek, nggak ngeseng gitu. Iya, jadi itu tuh sebenarnya salah satu marketing mereka juga. Jadi kayak itu tuh appearance mereka di setiap rumah itu tuh kayak iklan gitu kan. Oh iya, ini ada ini, rumah ini apa enak ya itu makanannya gitu. Pas dulu gitu, oke, gue coba beli, jadinya hampir di setiap rumah ada. Asli itu dan maksudnya gue tuh emang itu emang function, maksud gue itu functionnya packaging yang ya itu kayak kalau kita ngomongin perang, dia frontliner. Iya. Jadi garda depan dia packaging lo gitu kan. Dia itu tuh kalau ada gambarnya di sini tuh di packagingnya itu semuanya, kita ngomongin brand, marketing segala macam, nggak semuanya harus terlihat di packaging itu, belum nyampe ke produknya. Dan makanya juga ketika kita udah misalnya packaging lo udah cakep, nah begitu lo mau bikin dia menjadi hampers, jangan terus memble gitu kan. Begitu minat, walau bagaimanapun packagingnya sebagus apapun, menarik apapun, produknya tetap harus bagus. Ya, iya. Harus beneran menjual. Iya. Nah makanya dengan adanya semua ini, kalau menurut gue, jadi kalau misalnya kayak teman-teman gue ada yang bilang, aduh gue capek deh perempuan, bini gue dandan mulu, gue bilang selama ada perempuan yang masih perlu pasang alis, gitu kan, perusahaan retail itu akan survive. Artinya perusahaan kayak gue itu survive, perusahaan kayak Qualita itu survive. Jadi gue mendukung perempuan pakai lipstick dan alis itu demi kelangsungan hidup kita.
itu nyambung ya gitu kan. Jadi kalau dia bilang bini gue makan mulu jadi gendut, selama ada perempuan yang masih nge-scroll di Instagram nyari brownies, nyari kue, artinya banyak startup, banyak bisnis yang jualan makanan. Artinya mereka butuh orang-orang. Terakhir bagaimana gitu tadi? Oh itu, selama perempuan masih makan, masih scrolling Instagram, artinya tetap akan ada brand yang jualan dan ya butuh kita. Tapi kalau gue bilang sih emang banyak hal yang banyak yang bisa di-replace sama digital ya. Tapi banyak hal juga yang nggak bisa di-replace digital. Benar. Gitu. Jadi emang menurut gue ya perusahaan di branding, desain itu ya selama retail industry masih berjalan dan masih banyak yang konsumtif ya jalan terus gitu, karena ya itu lo mau jual barang ya pasti perlu datang bersama something kan barangnya. Dan apalagi desain nggak bakal ada matinya banget itu sampai kita duduk di sini aja berapa banyak desain yang kita lihat sekarang. Exactly gitu, maksudnya dia kayak di meja gue aja gue ada body lotion, gue ada hand sanitizer, itu ada yang ngedesain sih gitu kan. Dan digital itu nggak bakal digital sampai AI pun itu nggak bakal bisa ngeganti creativity. Itu yang paling itu yang dipunyai yang sangat unik yang benar-benar nggak bakal bisa. Malahan menurut gue ada beberapa hal dari digital yang ngedukung, kayak contohnya misalnya ya kalau kayak kita ngomongin kan Ampersand juga bikin digital marketing dong, kita ada jasa itu. Nah, banyak juga dari desain kita buat digital marketing pakai fitur-fiturnya Instagram gitu. Jadi maksudnya fiturnya ini bukannya itu mematikan kita, tapi malah ngedukung plan-plan kita gitu. Kayak contoh paling kecil ya, paling simple nih, fitur Instagram polling. Gitu kan. Nah, Instastory-nya tetap harus di layout kan, tapi kita pakai fiturnya dia part of the digital marketing plan gitu. Jadi bisa di-infuse, bahkan sesimpel misalnya template website gitu loh. Template ini kan memudahkan buat brand yang misalnya nggak punya budget besar untuk bikin website dari nol. Tapi bukan berarti nggak butuh programming, nggak butuh desainer untuk bantu tampilannya. Tetap mereka mungkin kalau misalnya dari segi brand yang gue nggak punya desainer, gue nggak ngerti. Oke, kita bisa arahin, lo bisa beli template ini, kita yang desain, masuk dapur programming juga, ujung punya ujung gitu kan. But cost efficient buat orang yang nggak punya budget besar gitu. Kalau brand besar jangan pakai template deh. Kalau ada brand besar ya bikin dari scratch deh. Udah banyak tuh. Ini juga pelajaran juga sih buat kayak agensi segala macam, suka kalau buat brand besar segala pakai template. Terus udah gitu jadinya kok ini ucapan lebaran A sama B sama ya gitu. Lah sama-sama di cetak juga. Jadi, nah buat semua yang misalnya ada design house di sini, kalau pakai template bukan berarti plek-ketiplek ya kan gitu. Itu tuh membantu, tapi tetap harus disesuaikan dengan brandingan klien dong gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau perlu, jadi I don't think it will die anytime soon gitu. Sama lah kalau misalnya ada yang bilang kayaknya dokter bentar lagi die deh. Ya gue sih agak ogah ya kalau dokter bilang gue bisa lewat Zoom kok. Lu kagak megang gue kagak ngerti ini detak jantung gue gimana, gue nggak ngerti nih dok. Gitu, gue mau ketemu aja deh sama lo. Gitu. Operasi segala macam gitu yang ngeri sih. Iya, masa lewat Zoom nggak mungkin kan? Baik, lo virus diri, lo potong mana? Mohon maaf, aku cuma punya pisau dapur. Ini bisa nggak? Lu pakai air panas. Nge-sterilnya pakai air panas. Udah gila gitu kan. Jadi there's a lot of thing yang emang secara digitally nggak bisa nge-replace juga. Malahan kalau menurut gue yang paling penting adalah how to combine semua ini gitu kan. Make it easy. Yang secara digital they make it easy, tapi bukan berarti nge-replace.
Oke, tadi kan Mbak Ara ada bilang ada satu poin yang bilang kalau selama masih ada cewek yang dandan, selama masih ada cewek yang beli makanan online segala macam, industri ini kan akan tetap ada nih. Tapi Mbak Ara setuju nggak si kita sebagai orang-orang desainer ini juga turut membantu si ekosistem ini, soalnya si desainer ini juga yang bertanggung jawab untuk ngejaga si ekosistem itu. Oh, setuju banget, karena balik lagi yang kita tadi dulu bilang, kemasan itu kayak silent salesman, ya kan? Maksudnya bentuk dari produknya itu atau bentuk dari apapun yang dijual ya, gitu kan? Itu si silent salesman ini, gitu kan? Jadi dan itu ada di tangan kita, gitu kan? Karena mungkin brand berpikiran, oke, mereka pikir produk development-nya segala macam, mereka mikirin quality produknya dan apa yang mereka mau jual gitu kan, dari segi brand, baik kecil maupun besar gitu kan. Nah, tapi perlu untuk kayak lingkarannya tuh, menurut gue ekosistem ini kan mau ditangkap juga ikannya ya, gitu kan maksudnya. Dan mesti bayangin kalau let's say kita ngomongin kosmetik, itu poolnya gede loh, gitu kan. Apalagi Asia. Cewek Asia itu kan lebih dendong ya, yang ya kayak gue deh ya, gue mau keluar beli rokok, gue pakai pasang alis gue, gitu kan. Kayak yang bisa lihat gue tanpa alis gue kepasang tuh hanya segelintiran orang. Tapi kalau gue nggak mungkin, kalau kata Zinya, kalau kata kakak gue, dia keluar rumah nggak pakai alis mati, gitu kan. Nah, which is ada benernya gitu. Jadi menurut gue, tapi kan ketika gue mau menentukan beli sesuatu, mungkin gue akan lihat kan, kayak tadi contohnya Badrut gitu kan, dia beli karena packaging. Nah, banyak juga kan consumer kayak gitu kan, kayak ada yang beli karena produknya, tapi ada juga yang beli karena ini kayaknya cakep nih, this looks interesting. Kenapa ya? Apalagi kalau misalnya kita ngomongin digital, belinya itu online, lu kagak bisa lihat itu barang. Berarti kan how it looks di platform apapun ya, lu jualan di platform apapun gitu kan, mau di website lo, mau di e-commerce, mau di social media. Nah, tampilan produk lo jadi, ya itulah cara menangin konsumernya. Ini makanya tadi gue bilang nyangkut juga ke si hampers dan time. Ini yang orang juga suka lupa. Begitu hampersnya udah jadi, nah lu jualannya gimana kalau kagak difoto dulu? Masa lo mau foto pakai handphone lo, gitu kan? Ya Allah. Gue kalau ngeliat boleh difoto nggak hampersnya? Ini Mbak, mohon maaf, itu pot-pot di belakang boleh dipinggirin dulu nggak? Atau kedua kan, maksudnya kan si how you sell your stuff menjadi part of visual kan? Iya, gitu. Apalagi kita nggak bisa keluar kemana-mana kan, dari semua indera kita nih, 5 indera kita nih, yang bisa kita pakai cuma mata buat melihat itu. Iya. Kagak bisa cium bau, kagak bisa ngerasain. Jadi contohnya kayak misalnya makanan gitu ya. Ada yang lo main, udah gue foto gitu aja, nggak bisa. Apalagi makanan, lo nggak bisa nyoba. Lo bukan kayak masuk ke bakery yang bisa, bau roti, terus lo udah langsung yang, lo udah belinya udah, ya semuanya dibeli karena lo udah kayak kesulap sama bau ini makanya menurut gue very successful ya kalau misalnya lo punya dapur, lo jualan dapur dan lo bake the bread di situ, karena itu sebenarnya kan that's the ini buat consumer ya. Lo nyium bau roti atau seger keluar dari oven, lo pasti pengen beli kan. Yeah. Kayak lo, apalagi kalau lo ini, makanya kalau ini mantra gue, jangan belanja di supermarket lagi lapar. Gitu kan. Itu jadi, nah kalau di digital juga sama. Di digital lebih parahnya, persis yang kata Lulu bilang, indera lo yang kepake cuma mata. Jadi visually harus enticing, harus menarik gitu. Kenapa? Karena ya kompetitor lo nggak satu orang doang gitu kan. Banyak, mohon maaf, kebetulan Indonesia banyak banget. Dan apalagi Indonesia ya, kalau kita ngomongin kayak misalnya India, dia udah bukan masalah look. Kalau India, dia masalah harga, karena itu habit orangnya, ya kan? Kalau orang India kan, ya lo tau sendiri lah, kalau orang India yang penting murah gitu kan. Nah, tapi kalau Indonesia enggak gitu loh, mereka akan
ngeliat banyak comparisonnya. Mereka punya pride-nya untuk membeli sesuatu barang. Iya, mereka punya price ya, mereka pasti akan ngerasa bahwa oh ya udah nih gue akan beli gue berdasarkan yang gue ya misalnya gue lihat oh mie ini lucu. Nah yang bisa nggak usah mie ya, yang paling orang jualan tuh paling banyak apa ya kalau food ya, chocolate chip cookies itu udah banyak banget ya kan. Nah itu udah lihat dari IG-nya, ngelihat dari and then the shape is the same, ya kan? Ya, mau apain sih gitu kan? It's the same cookie gitu kan? Bentuknya begitu, bentuknya bulat. Nggak ada, gue so far belum lihat orang jual chocolate chip cookies bentuknya kotak. Semuanya bentuknya bulat, nggak ada yang bentuknya segitiga, ya. All is round. Nah, penentuan berikutnya kan what? Dari kalau misalnya customer baru, oh ini lucu nih, oh ini kayak menarik nih, and then abis gitu harga, ya kan? Pasti abis itu yang dipikirkan berikutnya harga. Nah kalau dari kita, kalau misalnya kita bisa bantuin our client dengan visual yang bagus, packaging yang bagus, dan ternyata setelah dilihat harga jualnya murah, ya decision making buat si consumernya lebih gampang kan untuk berubah jadi conversion. Tapi kan yang kita lakuin di sini, makanya yes kita part of the ecosystem, karena sebenarnya yang kita bantuin ke brand adalah kita ngasih leads-nya gitu kan buat consumer, kita ngasih leads-nya buat si brand kan. Nah sisanya udah tergantung brandnya karena itu udah quality produknya. Menjawab gak pertanyaan jawaban? Nggak kerasa ya udah dari jam berapa nih kita ngobrol nih? Bilangnya sih dari tadi banyak banget yang bisa diambil, terus alhamdulillah bermanfaat juga untuk si konsumernya, untuk aku pribadi, untuk para desainer juga, untuk studio-studio lain juga. Nah ini sebelum ditutup, pertanyaan terakhir nih, apa harapan Ampersand di tahun 2021 ini? Oke, kita punya plan yang sangat menarik ya, yang gue nggak akan kasih tahu sekarang. Itu plannya sebenarnya buat di 2022. Apa? Lulu udah tahu gitu kan. Jadi Lulu, kita punya plan gitu kan. Emang sebenarnya gue bisa bilang tahun ini kita lagi mau mikirin gimana kita juga self sustain. Jadi dalam arti adalah gimana Ampersand bisa generate its own money gitu. Jadi nggak depending terus sama klien. Bukannya kita mau nolak klien ya, kita nggak mau nolak rezeki gitu kan. Tapi at the same time kita emang dari dulu selalu berpikiran gimana caranya supaya Ampersand bisa self sustain. Jadi udah ada planningnya, ini lagi digodok, nantikan saja di tahun 2022 ya. Bismillah ya. Bismillah. Yang pasti bisa gue bilang yang mereka akan lakukan ini tetap dengan filosofi ikannya itu ya. Tetap walaupun sustain, tetap ada kolaborasinya. Betul, itu udah kita pokoknya emang benar-benar core dasar Ampersand itu. You can do things that I cannot do. I can do things that you cannot do. Together, we make great things. Ya kan? Teamwork. Ingat, James Bond milik Hollywood. Kita nggak tinggal di Hollywood kebetulan. Mungkin boleh itu juga kalau dari kita, harapan kita nih buat kita punya industri ekosistem ini nih, kita berharap sih apalagi dari sisi desainer dan printing juga sebenarnya itu lebih aware sama apa yang mau dibuat. Jadi kayak misalnya mereka bikin produk segala macam, mereka aware gitu akan material yang mereka pakai, akan waste yang mereka akan hasilkan. Kemudian betul. Itu tuh menurut kita tuh itu tanggung jawab dari desain sih. Itu semua awalnya kan dari desain. Iya. Kita nggak tahu kalau dampaknya akan seperti gede, tapi kita sebagai desainer yang bekerja di industri ini harus nginfoin ke klien kita bahwa dampak yang mereka hasilin itu bisa gede banget. Semakin gede, semakin banyak dampak yang lo harus hasilin. Jadi lo harus benar-benar mikirin banget gimana sih
desain yang gak cuma bagus untuk penjualan, tapi buat planet kita juga. Jadi kalau kita tuh selalu terapin 3P, profit, people, planet. Jadi itu tetap harus ada 3. Gue setuju banget tuh kalau misalnya kita bisa save the planet sekalian. Jadi ya itu less waste gitu kan. Nah less waste juga bagus juga buat filosofi brandnya ya, gitu kan. Benar. Banyak yang nggak sadar tapi sebenarnya kuncinya tuh menurut gue di desainer sih. Emang kuncinya desainer, karena mungkin banyak orang nggak sadar segala klien juga nyerahin ke desainer. Terus kalau desainernya juga nggak peduli, ya nggak akan kejadian gitu. Ketika desainer peduli, kemungkinan besar si klien itu nurut-nurut aja gitu. Oh ya udah. Manut aja gitu selama itu. Untungkan juga buat dia, bagus buat dia, bagus buat environment, why not gitu kan. Bener, dan apalagi kalau misalnya kalau di kita kan bisa suggest ya gitu emang, dan kalau ternyata kan menurut gue saving the environment bukan berarti harus mahal juga loh, gitu kan. Nggak harus mahal, karena emang udah ujung-ujung itu duit gitu kan. Ya, pasti kan pertanyaan, kalau klien tuh biasanya nanya, oke ini solusinya gini, ini berapa nih kira-kira, pasti kan gitu kan. Pertanyaan terakhir tuh pasti gitu. Jadi kalau bisa di-infuse, dan kalau menurut gue yang tadi lo sebut gitu lo ya, itu juga bagus adding value buat the design company pun, karena jangan maksudnya lo juga jangan cuman mikirin, oh ya udah nih requestnya begini keluarin. Kalau lo juga bisa mikir, maksudnya kalau menurut gue ini mungkin salah satu kelebihannya di Ampersand juga ya, kita juga mikirin gimana cara si klien ini jualan gitu kan, how to make it interesting gitu kan. Jadi itu kan adding value buat si kliennya. Jadi kita dengan suggest ini, by the way kalau lo tulis di packaging lo bahwa ini saving the planet, lo kan bisa menjelaskan ini jadi part konten IG lo gitu kan. Win-win solution for all kan, jadi win-win solution for all gitu. Dan itu kan biasanya sebenarnya kan kita udah pernah berapa kali lah ngomong ke klien gitu kan, mereka semua jawabannya gue bisa bilang 100%, nggak ada yang bilang enggak. Oh bagus, boleh gitu kan, karena it's a positive, maksudnya itu kan kayak program, ini bisa a good program buat brandnya gitu. Awalnya pun kita bikin itu karena kita melihat banyak banget sebenarnya desainer sama klien yang mau pakai eco-friendly segala macam. Cuman kan kadang memang harga-harganya mahal, kertasnya kan mahal dari luar, banyak yang walaupun ada yang di sini cuman kualitasnya kurang oke kayak gitu. Jadi kita pikir gimana jalan tengahnya biar kita semua masih tetap bisa contribute. Jadi udah kita benar-benar kitanya yang komit, pokoknya lu mau tetap di kualitas, mau pakai bahan eco-friendly atau enggak, pokoknya di belakangnya kita tetap tangan pohon itu, karena kita pakai bahan bakunya si kertas itu. Iya, nah itu aset lo tuh si pohon. Betul. Aset lo si pohon. Oke deh, itu banget Mara, aduh gila kita sudah lewat banget dari jadwal. Thank you juga loh ngobrol-ngobrolnya, semoga berfaedah ya. Semoga ini membantu semuanya. Oh ya, kita mungkin buat yang kalau ada yang bingung, kita tuh jadi panggilan kita ke orang-orang tuh Earthlings. Tahu nggak? Oh, Earthlings. Earthlings itu artinya penduduk bumi. Iya, penduduk bumi. Bukan itu ya, bukan cuma sekedar warga plus 62 ya, gitu kan. Semuanya ya. Iya. Oke, thank you Earthlings for watching. Dan siap, terima kasih juga Mbak Ara dan Ampersand. Aduh, thank you juga lo udah ngajak. Semoga kita ada ngobrol-ngobrol lagi ya bareng sama Qualita dan juga Earthlings. Semoga ngobrol-ngobrol siang ini berfaedah buat semua Earthlings ya. Amin. Berfaedah, sangat berfaedah. Oke. Bye. Bye. Thank you Ara. Thank you loh. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, and WhatsApp. See you on the next one and be a good